Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu. Saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Karena itu dari dulu swasembada pangan. Kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Kita akan coba lihat satu persatu indikator-indikator bagaimana seorang Prabowo bisa disebut sebagai bukan pemimpin bagus, yang ujungnya nanti kita akan diskusi lantas apa yang harus kita sikapi, ya kurang lebih begitu. Monggo Pak Rizal. Ya, saya kira awalnya dari selalu saya baca ya tulisan rekan kita Pak Syahganda. Oh, dari Pak Syahganda. Dia mengkritisi ungkapan Pak Prabowo saat di Rakernas PAN, itu yang mengatakan bersama saya atau diam menonton, kan itu yang akhirnya disimpulkan ini tanda-tanda diktatorship, gitu kan, diktatorship kerakyatan, bahasanya begitu. Sehingga saya lihat ini menarik gitu kan, bahwa karakternya sudah semakin terbuka, belum ada pelantikan, belum menjadi presiden, gitu kan, tapi sudah memberi sinyal-sinyal yang tidak mengenakan, gitu kan kalau bersama saya, gitu kan, atau diam menonton, berarti kan yang disebut dengan menafikan sikap-sikap oposan, ya sikap-sikap kritis, itu kan, bahasanya malah jangan mengganggu, gitu kan, seperti itu dasarnya. Sehingga ini karakter yang tidak bagus bagi seorang pemimpin di ruang demokrasi, gitu. Kita kan negara demokrasi berkekuatan rakyat, gitu kan, juga menghargai adanya kritik-kritik, gitu. Karena dengan sikap itu menimbulkan ya pertanyaan serius, gitu Pak. Itu awalnya. Kemudian saya lihat juga, kita kaitkan dengan pendapat dari Ian Wilson ya, dari Murdoch University. Dia juga mengkritisi Prabowo, gitu, dalam an election to end
all election katanya. Jadi mungkin satu pemilihan ini bisa membunuh proses pemilihan lain. Kasarnya mah begitu. Artinya membunuh demokrasi. Nah, dia menyoroti tentang penafian oposisi oleh sikapnya Prabowo. Walaupun ini tidak dalam satu paket kesatuan, tapi nyambung antara apa yang dikritisi tadi Syah Ganda Nainggolan dan Ian Wilson ini. Itu kan berarti sikap anti oposisi. Nah, inilah karakter buruk gitu. Belum nanti aspek-aspek lain. Gitu, itu kayaknya jadi mirip-mirip mantan mertuanya, Pak ya? Dia awalnya. Iya. Kan kalau barangkali saya coba menyelami apa yang ada di pikiran Pak Prabowo, kan beliau menyampaikan, kami ini mau bekerja, saya ini mau menghapuskan kelaparan, saya ini mau ini. Jadi kami mau fokus ke situ. Jangan ganggu kami. Nah, kan saya membayangkan kondisinya itu begitu. Ini saya mau berbuat kebaikan nih. Saya mau melakukan A, B, C, D. Lu kalau nggak mau bantu, nonton aja, jangan ganggu. Nah, seolah-olah benar gitu. Seolah-olah benar. Tapi karena kita memilih ruang berkehidupan kita secara politiknya demokrasi, itu menjadi salah. Sangat salah. Nah, makanya tadi Ian Wilson sampaikan juga, itu akan jadi dalih. Dalih nasionalis, kemudian juga demi kesatuan. Itu katanya semua diperlakukan seperti itu. Ya sama dengan tadi, demi kebaikan. Tapi kan semua juga bisa jadi persepsi yang otokratis. Nah, itu otokratis. Jadi kekuasaan di tangan sendiri. Itu ya definisi otokratis. Definisi otokratis itu begitu. Jadi kekuasaan bagaimana saya? Ini kan bahaya. Jadi justru bertentangan tadi dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat atau check and balance atau kalau dalam itu tawasau bil haq gitu kan, ada wasiat mewasiati, ditutup itu. Gitu, Islam kan mengajarkan gitu ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu ya. Jadi kalau itu ditutup gitu kan berarti rugi. Gitu. Akan jadi rugi. Jadi masyarakat Indonesia akan rugi punya pemimpin yang disebut nantinya otoriter gitu, walaupun tujuannya baik. Nah, kalau tujuannya baik kemudian dia bekerja sendiri menurut persepsi sendiri, bahkan hawa nafsunya sendiri kan begitu, Pak. Itu nanti l'état chez moi. Apa itu, Pak? Negara adalah aku. Itu Louis XIV mengatakan begitu, gitu kan. Nanti bisa naik aku. Jadi Tuhan itu aku, berarti makin ngeri itu. Ana robukumul ala, gitu, Fir'aunism. Jadi kadang-kadang begitu, makanya benar Lord Acton tuh, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kalau kekuasaan itu cenderung korup. Orang diberi kekuasaan punya kecenderungan. Kalau kekuasaannya terus bertambah dan mutlak, sudah dipastikan dia korupsi. Itu korupsi uang, korupsi kekuasaan, jabatan dan seterusnya, Pak. Itu bahayanya kalau tidak ada kontrol, tidak ada oposisi. Nah, bahasa atau ungkapan Prabowo tadi itu ditafsirkan oleh banyak orang menafikan oposisi. Makanya nanti nyambung juga dengan kemauan dia menggabungkan semua elemen-elemen politik gitu kan, ingin menjadikan seperti Soekarno katanya semua di bawah kebersamaan gitu kan. Tapi kan seperti baik kebersamaan, tapi hakikatnya salah karena kita telah menutup pintu checks and balances gitu. Yang mengerikan itu kalau kita lihat kan ruang demokrasi sebuah negara itu kan harusnya itu tercermin dari organisasi partai politik. Kan, begitu Pak Rizal ya. Karena mereka yang menjadi orang-orang yang kelompok-kelompok yang ada di garda terdepan dalam mempraktekkan politik di Indonesia. Dan kita melihat bagaimana partai politik hari ini tidak ada sama sekali demokrasinya. Ada, semua 100% gimana ketum. Apalagi yang bikinnya satu orang yang jadi pemimpin nih. Apalagi, jadi memang saya sering sebut Kang Epul, elemen demokrasi yang paling tidak demokratis
adalah partai politik. Partai politik justru ini ironi sekali. Ini yang perlu kita kritisi sekarang gitu kan. Apalagi mau nanti misalnya gayanya Prabowo ingin menyatukan, mengomando semua partai politik dengan akhirnya pembengkakan kementerian. Itu kan jadi 40, 42 gitu kan yang diamini dan dilegalisir oleh Yusril. Gitu kan. Ini kebutuhan. Ini tidak memboroskan. Kata siapa tidak memboroskan? Gitu kan. Apa betul kebutuhan? Atau itu politik dagang sapi? Yang pasti mah itu ya. Yang pasti mah itu. Sampai gitu kan. mau muncul katanya Menteri MSG. MSG itu kan apa monasium apa gitu kan. Micin ya. Iya, itu pecin. MSG, Menteri Makan Siang Gratis katanya. Itu kan menurut saya aneh, Pak, gitu. Masa ada menteri khusus makan siang gratis. Makan siang gratis kok jadi prioritas program. Apa orang jadi kehilangan kemiskinan dengan makan siang gratis? Enggak, ini tuh sebetulnya budaya konsumtif. Gitu. Kita telah tidak menciptakan budaya produktif, kreatif, inovatif, tapi konsumtif. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Apa selesai negara ini gitu kan? Dengan tapi katanya Pak Rizal kalau tepat sasaran itu justru dibutuhkan gitu untuk orang-orang yang sangat kekurangan untuk makan siangnya tidak tercukupi. Tapi kan nggak terseleksi itu. Itu kan tadinya mau anak sekolah, anak didik, gitu kan, secara umum, gitu kan. Kalau bisa memilih mah yang perlu siapa, yang tidak perlu siapa, gitu kan. Akan tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat yang seperti ini, gitu kan. Saya kebagian, itu enggak. Kalau begitu ini akan jadi bibit konflik baru di masyarakat. Konflik baru, belum nanti penyalurannya, gitu kan. Kemudian juga keterlambatan ini itu. Sementara ini programnya, kalau saya masih bisa mengatakan ini bukan tidak penting ya, tapi tidak prioritas. Gitu. Bahkan boleh tanda kutip ecek-ecek, Pak. Iya. Masa program nasional seperti ini, gitu.